Oke, kita kasih naik ada Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Kalau dari nama-namanya ini nampaknya Muslim, teman-teman. Oke, selamat malam Bang Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Apa kabar Anda? Selamat malam, Edis. Bagaimana kabar Anda, Sulaiman? Alhamdulillah baik, sehat. Masih menuhankan Muhammad saja nih ya. Ya, Anda mau menyampaikan apa, Sulaiman? Apa yang hendak Anda sampaikan? Silakan. Ayo kita diskusi yang baik. Ayo, silakan. Baik. Pertanyaan saya, apakah wujud roh Allah itu berwujud anak manusia? Wujud roh. Yang disebut Yesus? Wujud ya, roh. Roh Allah itu apa? Roh Allah, apakah di dalam Yesus itu ada roh Allah? Oh iya. Bukan roh Allah itu maksudnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya? Bukan, Allah. Harus dipahami ya, Allah sama Allah beda. Oke. Tuhan Yesus sendiri pernah mengutip. Tuhan Yesus sendiri pernah mengutip ketika Tuhan Yesus masuk ke sinagog, dia mengutip kutipan dari kitab Yesaya yang bunyinya, Roh Tuhan ada padaku. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertanyaanmu, apakah roh Tuhan ada pada Yesus? Jawabannya ya. Baik, saya akan tunjukkan datanya ya. Wahyu 5 nomor 6. Di situ roh Allah berwujud anak domba, bertanduk 7, bermata 7. Bukan di dalam tubuh Yesus, tapi di dalam tubuh anak domba. Sudah, bisa saya tanggapi lagi? Silahkan. Ya, jadi yang di dalam kitab Wahyu itu adalah sebuah penglihatan. Penglihatan itu bukan berarti itu maknanya, tetapi ada arti di balik itu. Seperti itu. Penglihatan. Terus yang melihat roh Allah di dalam Yesus siapa? Kalau kita bicara penglihatan. Di Pulau Patmos itu Yohanes melihat. Gimana datanya Yohanes melihat roh Allah dalam tubuh Yesus? Di mana datanya? Yang bilang Yohanes melihat roh Allah dalam tubuh Yesus siapa? Anda tadi bilang Yohanes. Kamu tadi kan mengutip kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu itu, Yohanes melihat penglihatan di Pulau Patmos ketika dia diasingkan ke Pulau Patmos. Nah, di Pulau Patmos itu dia melihat ada ketujuh roh Allah, artinya utusan. Utusan-utusan yang dituju, yang diutus kepada 7 jemaat. Sebentar, gini. Berwujud anak domba. Iya, gini. Bertanduk 7, bermata 7 gitu. Iya, itulah ketujuh utusan yang diutus ke dalam 7 jemaat. Ada diutus ke jemaat di Laodikia, ada diutus di jemaat di Pergamus, ada diutus ke jemaat dan seterusnya sampai 7 jemaat di situ. Seperti itu. Cuman begini. Berarti 7 roh Allah itu diutus ya. Sebentar, tenang dulu. Yang jadi problem begini. Yang jadi problem begini, itu apa urusannya gitu loh? Kok kamu ini masih nuhanin Muhammad yang di kuburan gitu loh? Ini pertanyaan saya berarti roh Allah yang diutus ke Yesus, ada berapa roh yang diutus? Yesus 1, ke domba 7. Iya, masalahnya berapa? Masalahnya kenapa? Ada 5 roh Allah berarti. Iya, kalau ada 7 itu masalahnya di mana? Enggak, maksudnya kan berarti Allah itu enggak 1, berarti ada 4 dong, 5 sama Yesus dong. Itulah keempat roh Allah yang diutus gitu. Baik. Terus tambah Yesus 1 berarti ada 5 dong. Baik, saya ikuti logika kamu. Kalau misalnya ada 3 orang, 1 di Indonesia, 1 di Australia, 1 di Amerika. Kemudian roh Tuhan menyertai mereka bertiga. Apakah Tuhan menjadi 3? Baik, pertanyaan saya, roh Allah ada berapa, Dis?
Itu bukan mengenai keberapaan roh Allah, itu mengenai penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang roh Tuhan yang diutus kepada 7 jemaat. Bukan masalah roh Allah ada berapa. Roh Allah itu diutus oleh siapa? Bolak-balik. Roh Allah itu diutus. Roh Allah diutus oleh siapa? Roh Allah ada berapa? Gini loh, kamu ini mempermasalahkan hal-hal sebenarnya yang nggak ada esensinya. Yang saya maksudkan begini loh. Bagaimana kamu mempertanyakan hal itu, kemudian kamu tetap saja nuhanin Muhammad yang di kuburan. Itu loh. Roh Allah itu yang ngutus siapa? Sesuai data itulah yang mengutus adalah dia sendiri. Tuhan mengutus rohnya. Tuhan mengutus rohnya untuk menyertai jemaat-jemaat, begitu. Memang Tuhan itu roh, pada mula-mulanya roh Allah melayang-layang. Berarti ketika keempat roh Allah yang diutus itu berarti roh ngutus Allah. Ya udah kalau kamu bingung nggak masalah. Yang saya bingung ini kenapa kamu masih nuhanin Muhammad di kuburan gitu loh. Di mana datanya? Oke, betul tidak kamu berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan? Loh, aku nggak pernah tahu kuburannya Nabi Muhammad. Ngapain aku berseru-seru? Di mana datanya saya berseru-seru? Di dalam sholatmu betul? Di dalam sholatmu betul nggak kamu berseru-seru kepada Muhammad? Ya Rasulullah, betul nggak? Di mana betul nggak kamu sholatku berseru-seru? Oke, kamu bersolawat nggak kepada Muhammad? Jadi akan saya jelaskan doa sholat dari awal sampai akhir. Pertanyaannya, kamu sholawat nggak kepada Muhammad? Datanya ketika kami sholat berseru-seru. Oke, betul tidak kamu berkata Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Betul nggak kamu ngomong gitu? Ya, dalam sholatmu betul nggak? Kami nggak menyebut Nabi Muhammad, kami menyebut Nabi. Udah Nabi kau tuhankan, Nabi udah meninggal kau panggil-panggil ya Nabi. Ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad. Masa kamu manggil-manggil orang yang sudah mati? Assalamualaikum ya Nabi. Jangan kau tambah itu. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Oke, apa artinya? Di situ Nabi. Apa arti Assalamualaikum ya ayuhan Nabi? Salam untuk semua para nabi. Ya ayuhan nabi itu berapa nabi? Satu nabi, seluruh nabi. Ya ayuhan nabi itu artinya satu. Untuk satu nabi. Oke, assalamualaikum. Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaikum? Ya beda lah, Di. Apa bedanya? Loh, ditanya bedanya. Assalamualaikum sama assalamualaikum. Assalamualaikum bedanya apa? Loh, di situ bedanya. Kamu sudah tahu bedanya kok. Assalamualaikum sama assalamualaikum beda nggak? Dari original teksnya, dari jamak bahasanya. Artinya apa kalau assalamualaikum? Kalau assalamualaikum apa? Baik, assalamualaikum ya. Assalamu kata selamat, Terus assalamualaikum kata salam kami kepada Rasul. Ya, tidur sana. Pantasan kau jadi penuhan Muhammad setiap hari.